Mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan jawaban atas segala hidup kami. Ketika kami mengalami banyak kedukaan, ketika kami mengalami banyak pergumulan, hanya Yesus yang memberikan kami kedamaian, hanya Yesus memberikan kami ketenangan. Bapa, saat ini kami datang berkumpul bersama-sama keluarga di tempat ini. Kami rindu untuk beribadah kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Karena kami menyadari bahwa seluruh apapun yang terjadi, kami percaya semuanya atas izin Tuhan. Dan kami rindu selalu bersama dengan terima kasih Bapak, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita masih memuji Tuhan. Kita katakan bahwa bukan dengan kekuatan kita bisa menjalani hari-hari kita. Bukan dengan kekuatan kita bisa menghadapi apapun yang harus kita hadapi. Karena itu kita katakan bahwa Tuhanlah harapan kita, Tuhanlah kekuatan kita. Mari kita angkat pujian, Kaulah harapan. Tanpa Tuhan di sampingku, ku tak mampu sendiri. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. ku pandang wajahmu Pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, bawa harapan dalam hidupku. Mari kita angkat pujian ini sekali. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup. bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Katakan, Engkaulah kuatku yang menopangku. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Amin. Kita bersyukur bahwa Tuhan adalah harapan kita. Karena itu sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan inspirasi Tuhan melalui hamba-Nya. Mari sebelumnya kita mengangkat pujian. Ku ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Mari kita bersama mengangkat pujian. ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin jalan hidup, Bila kau pimpin jalan hidup, tidak aku takutkan segala sesuatu. tidak ku takutkan segala Oh juru selamat, peganglah tanganku. Oh juru selamat, pegang tanganku. Inginanmu itu perlu minta tolong kuat kuasamu. Oh
tanganmu. Oh Juru Selamat, pegang tanganmu. Bimbinganmu di pertolongan Tuhan kuasamu. Oh Tuhan Yesus, pegang tangan. Doa. Tuhan, terima kasih pujian ini mengingatkan kami akan apa yang kami butuhkan di tengah menjalani hidup, di tengah dunia yang sudah cemar dosa ini. Ada tawa maupun air mata, ada pergumulan dan tantangan. Kami tidak sanggup menjalaninya, menghadapinya sendirian. Kami akan kuat kalau kami tahu ada tangan-tangan yang bisa menggandeng kami jika kami menghadapinya dalam dukungan orang-orang yang kami kasihi dan mengasihi kami. Dan terlebih, seperti pujian ini ingatkan, kalau tangan Tuhan menggandeng kami, membimbing kami percaya kami kuat menghadapi dan menjalani segala suka duka kehidupan ini. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau Allah Immanuel, Juru Selamat yang tidak pernah tinggalkan kami. Siap menggandeng tangan kami, bahkan menggendong kami di dalam masa-masa kami lemah, tidak sanggup berjalan sendiri. Khususnya di tengah pergumulan kami di masa pandemi yang banyak kesulitan ini. Dan terutama juga bagi keluarga dan keluarga besar yang sedang berduka. Tuhan, biarlah gandengan tangan, bimbingan-Mu itu terus dirasakan. Juga melalui kehadiran kami, hadir di tempat ini maupun di ruang Zoom, bila itu beri kekuatan. Jadi alat-Mu juga mendampingi, membimbing keluarga yang berduka. Terima kasih kami sudah boleh memuji Engkau dalam persekutuan malam hari ini. Bila Engkau juga membimbing kami lewat sabda firman yang kami renungkan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Di tengah pasti masih suasana duka, tapi saya percaya ada juga suasana batin rasa syukur dari keluarga yang berduka. Kita bersyukur dihimpun kembali oleh keluarga malam hari ini. Bersyukurnya itu kita boleh mengingat Tuhan yang sudah memberi kelancaran seluruh rangkaian ibadah kedukaan hingga pemakaman. Bersyukur karena kita percaya Tuhan terus menguatkan, menghiburkan Pak Paul dan anak-anak dan keluarga besar yang berduka. Jadi malam ini sebetulnya bisa disebut ibadah syukur juga ya. Kita bersyukur kepada Allah yang tidak tinggalkan kita sendirian di masa duka. Bapak Ibu, firman Tuhan malam hari ini menyapa kita dengan tema mengikhlaskan kematian. Mengikhlaskan kematian. Saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-7, Kisah Para Rasul, pasal 7 ayat 59, ada di lembar liturgi kita. Saya bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Sedang mereka melempari Stefanus. Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sampai di sini firman Tuhan dibacakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekitar 20-an tahun yang lalu, ibu saya, mami saya juga meninggal juga karena komplikasi penyakit diabetes. Bulan-bulan
sakit, kemudian meninggal. Nah, selama sakit itu, majelis gereja rajin mengunjungi, membesuk mami saya dan mendoakan mami saya. Nah, semangat mereka juga mendorong mami saya yang belum lama percaya Tuhan waktu itu. Ayo ibu, akui semua dosa ibu. Ibu akui semua dosa ibu, Tuhan Yesus pasti sembuhkan. Mereka dengan semangat menghibur, mendoakan. Nah, kemudian dokter itu angkat tangan, rumah sakit angkat tangan, ibu saya disuruh bawa pulang. Kondisinya makin memburuk. Tapi orang-orang gereja tetap semangat, makin semangat berdoa. Tiap hari membesuknya. Semangat berdoa memakai ayat-ayat sebagai dasarnya. Ya, ingat berapa mereka berkata, Tuhan, kau kan bilang 2 orang sepakat meminta kepadamu, kau pasti mengabulkannya. 2 orang, Tuhan. Ini kami 10 orang lebih, begitu doanya itu. Terus yang lain melanjutkan, Tuhan, Engkau kan Allah penyembuh. Engkau dulu melakukan mujizat kesembuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan tolong sembuhkan ibu kan, buatlah mujizat kesembuhanmu. Dan seperti itu. Sebagai orang yang belajar Alkitab, sekolah Alkitab, saya punya tahu beberapa ayat-ayat yang dipakai untuk berdoa itu tidak sesuai konteksnya di Alkitab, tapi saya tidak tega mendebatnya ya. Mereka pasti berdoa dengan tulus dan sayang kepada ibu saya, sehingga semangat berdoa seperti itu. Nah, dari saya menghargainya. Tetapi tanpa mereka sadari, Bapak Ibu, doa-doa seperti itu ternyata membuat ibu saya makin tertekan, begitu ya. Di tengah dia sudah bergumul dengan komplikasi diabetesnya, kondisinya makin buruk, dia rasa ada tekanan rohani bahwa dia harus sembuh, begitu. Jadi ibu saya ini rasa bersalah, kalau kondisinya makin buruk, dia tidak enak sama orang-orang yang sudah mendoakannya itu. Bahkan sampai beliau putus asa ngomong ke saya, Wan, mungkin kami ini tidak dikasih Tuhan Yesus. Buktinya Tuhan Yesus, kami sudah ngakui semua dosa kami tidak disembuhkan. Seperti kata orang gereja, mungkin kami tidak kasih Tuhan begitu, kami tidak diampuni begitu. Wah, ya udah, tugas saya untuk mengoreksi kesalahpahaman teologis dari konsep berdoa seperti tadi, Bapak Ibu sekalian. Tapi ya memang tanpa disadari, doa-doa seperti itu di tengah ketika rumah sakit sudah menyerah, ya. Kita sebagai orang Kristen harus menghayati tindakan medis itu adalah cara Allah juga untuk mengobati, memerangi penyakit begitu. Tapi ketika semua usaha sudah dilakukan, tapi kehendak Tuhan lain, maka iman Kristen harus berani juga mengimani kehendak Tuhan yang lain. Sehingga saya sebagai anak, sebagai papi saya juga, kami juga mengajak mami saya berdoa berserah begitu. Saya berdoa ya kira-kira seperti yang juga saya mulai doakan untuk Ibu Rosalina Arikande ketika saya mendengar kondisinya makin buruk, susah makan dan sudah sulit minum begitu. Saya sebagai anak waktu itu tidak tega ibu saya lalu lama menderita seperti itu. Jadi saya juga ngobrol dengan ibu saya dan kami mulai berdoa kepasrahan akan kehendak Tuhan, kematian itu. Saya berdoa kira-kira seperti ini, Tuhan, kami akan bersyukur sekali, senang sekali kalau Kau membuat mukjizat kesembuhan buat mami saya. Tapi kalau tidak Tuhan, tolong ibu saya bisa meninggal dengan baik. Beri kemampuan ibu saya ini untuk mati, meninggal dengan hati yang rasa syukur, dengan iman yang terus bertumbuh tiap-tiap hari, bertumbuh dalam kekudusannya, dan menjadi teladan iman buat kami, anak-anaknya, buat keluarganya. Mampukan dia, siapkan hatinya Tuhan untuk berjumpa dengan Engkau, penciptanya. Tuhan mampukan mami saya meninggal dengan baik. Seperti itu kira-kira saya berdoa. Dan dari pengalaman pelayanan saya, sebenarnya doa seperti ini juga
justru menguatkan keluarga. Jika tadi semua upaya manusia sudah dilakukan, iman yang sejati juga harus bisa terima fakta kehendak Tuhan yang lain. Bahkan saya menurut renungan saya, berdoa, berserah, mengikhlaskan kematian itu butuh iman yang lebih besar daripada doa-doa maupun mujizat kesembuhan, Bapak sekalian. Nah, seperti yang dialami oleh martir yang pertama yang dicatat Alkitab kita, Stefanus ini. Saya percaya Stefanus ketika dia sudah disidang oleh pengadilan agama Yahudi karena memberitakan Injil, risikonya pasti hukuman mati, itu pasti jemaat juga berdoa mendoakan Stefanus sungguh-sungguh seperti yang mereka lakukan mendoakan Petrus waktu Petrus di penjara, ditangkap juga itu oleh mahkamah agama. Petrus, kemudian Tuhan menjawab doa-doa jemaat itu dengan membebaskan Petrus dari penjara secara ajaib, ya, hingga batal dieksekusi di Petrus, Rasul Petrus. Nah, pasti jemaat juga berdoa yang sama ketika Stefanus ini, ya. Tapi pada faktanya, kenyataannya Tuhan berkehendak lain atas diri Stefanus ini. Dan di sini sikap Stefanus, saya percaya Stefanus juga berdoa, Tuhan lepaskan aku dari semua ini, ya, ancaman kematian ini. Tapi ketika situasi sudah menunjukkan kira-kira kehendak Tuhan lain, kita membaca di sini sikap iman Stefanus yang dia berseru, dia bisa menyambut kematiannya dengan ikhlas, ya. Tercermin dari perkataan Stefanus di sini. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ini pernyataan iman yang sejati yang juga percaya apapun yang terjadi kita alami, baik hidup atau mati sekalipun, itu sesuatu yang terbaik menurut kehendak Tuhan, dan Tuhan itu baik, tetap mengasihi dia walaupun dia harus mati. Ini sikap iman yang patut menjadi teladan buat kita semua, satu sikap hidup yang punya kesiapan mengikhlaskan kematian, yaitu kematian orang yang kita kasih maupun kematian diri kita sendiri. Nah, belajar dari kisah Stefanus ini, saya bersyukur Bapak Ibu, selama pelayanan sejauh ini saya Tuhan izinkan melihat, bahkan mendampingi jemaat atau rekan-rekan pelayanan yang meninggal dengan baik sekali begitu, ya. Cukup banyak dan beberapa masih terkesan sekali, teringat oleh saya. Salah satunya satu staf TU di seminari atau sekolah Alkitab di mana saya belajar, itu TU-nya atau petugas perpusnya itu kanker, ya. Anak masih kecil, ya, suami dan 3 orang saja keluarga, suami, dia dan anaknya masih usia TK itu. Dia kanker. Saya kebetulan pengurus senat ditugaskan, ya, bidang kerohanian, diutus menjenguk tiap minggu, seminggu sekali menjenguk beliau. Itu berbulan-bulan, 5 bulan itu sakit, kami jenguk ke rumahnya. Sampai sebulan sebelum beliau meninggal, beliau, ibu ini berkata, Iwan, Nak Iwan, sudahlah, tolong jangan doakan saya sembuh. Saya dan suami mohon didoakan, saya siap menghadapi kematian, berjumpa dengan Tuhan. Tolong mulai hari ini, jangan doakan saya sembuh. Nyanyi-nyanyi saja, doakan supaya saya segera berjumpa Tuhan Yesus yang mulia. Saya sudah siap. Jadi sejak hari itu, yaitu doanya beda, doa berserah. Dan beliau selalu ajak nyanyi lagu ini, ya, ku ingin selalu ini. Itu hari-hari 1 bulan sebelum dia meninggal, lagu ini tiap minggu kami besuk, kami nyanyikan bersamanya. Satu momen yang saya ingat, anak Tuhan yang meninggal dengan baik.
Dan satu lagi kemarin bertambah, Ibu Rosalina Arikande dalam pandangan saya juga anak Tuhan yang menyambut kematiannya dengan keikhlasan. Seperti yang saya sudah share di khotbah dari malam pertama penghiburan, saya melihat ibu kita menyambut kematiannya dengan keikhlasan kepada Tuhan. Itu sebabnya saya berani bilang di malam penghiburan yang pertama itu, ibu kita ini sudah mengakhiri pertandingan dengan baik, sudah finishing well, sudah mencapai garis akhir dalam kondisi iman. Untuk itu saya bersyukur dan saya mengajak kita semua, terutama keluarga yang mengasihi Ibu Rosalina, biarlah ini menjadi syukur dengan kedukaan yang masih kita rasakan. Istri kita tercinta, mama kita tercinta, keluarga kita yang tercinta ini sudah meninggal dengan baik. Dan penuh keikhlasan seperti teladan tokoh-tokoh Alkitab. Kita percaya dia sudah bersama Tuhannya, kekasih jiwanya, Tuhan Yesus. Di situ kita patut bersyukur, firman Tuhan ini mengingatkan sekali lagi, khususnya terutama keluarga yang berduka, karena firman Tuhan malam ini menolong kita lebih kuat dan lebih mengikhlaskan kepergian mama terkasih atau suami, istri kita yang terkasih. Mari lanjutkan hidup di dalam kenangan yang baik akan istri kita, akan mama kita, dalam kenangan kasih sayangnya dan juga teladan imannya. Menurut saya cara terbaik untuk mengenang beliau adalah hidup juga, kita melanjutkan hidup, menghargai hidup yang masih Tuhan percayakan, menjalaninya juga dengan belajar penuh cinta kasih satu sama lain, saudara baku saudara, dan terutama hidup mengikuti teladan iman mama terkasih. Kiranya Tuhan memberkati kita sekali. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Sekali lagi kami percaya Engkau memanggil ibu kami, Bu Rosalina Arikande, dalam kasih-Mu yang sempurna, Engkau mengasihi hamba-Mu ini, dan bersyukur untuk teladan imannya yang mengakhiri pertandingan, menyambut kematiannya dengan keikhlasan, menjadi teladan iman bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami percaya kasih-Mu itu kepada kami tidak harus dibuktikan dengan membuat kami sembuh ketika kami sakit atau terhindar dari kematian. Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau sudah membuktikan kasih-Mu 2000-an tahun lalu dengan mati di kayu salib, berkorban diri demi pengampunan dosa kami, demi keselamatan kekal kami. Terima kasih Allah yang penuh kasih itu, kami percaya juga akan terus menggandeng tangan kami, membimbing kami di sepanjang hidup kami. Tolong kami sekali lagi lebih menghargai hidup yang masih Engkau percayakan, dan juga bersiap menyambut kematian kami masing-masing kelak dalam keikhlasan, dalam iman kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Saya memberi kesempatan untuk kita akhiri pada dalam doa berkat. Wakil dari keluarga menyampaikan kata sambutannya. Alex. Salam. Shalom. Selamat malam. Yang kami hormati Bapak Pendeta beserta dengan Majelis Gereja GKY. Yang kami hormati Majelis Gereja dan Gereja Toraja dan denominasi yang lain kalau ada. Yang kami hormati seluruh rumpun keluarga yang boleh hadir
terus-menerus mendampingi kami dalam keberadaan kami pada saat ini, atas meninggalnya orang tua yang kami kasihi, yang beberapa hari telah dimakamkan. Kami sungguh sangat berterima kasih kepada jemaat GKY yang terus-menerus mendampingi kami, mulai dari saat mungkin masuk di rumah sakit di sini, mendoakan ibu terkasih, juga mendoakan dari tempat yang jauh ketika di Kasar, dan mungkin ada dukungan saudara-saudara dan jemaat yang lain yang juga mendoakan ibu terkasih. Namun kami sadar sebagai keluarga dan anak-anak bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan suatu saat akan mati. Entah itu yang jelas, semua yang hidup suatu saat akan meninggalkan dunia ini dan mati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sedikit saya mau mengatakan seperti ini bahwa saya belum mengalami hal seperti yang dialami oleh bapaknya, Ale dan anak-anak. Tetapi saya telah berpikir dan saya biasa mengatakan seperti ini, kalau orang mengatakan bahwa istri meninggal, biasanya orang mengatakan separuh napas hilang. Tapi kalau saya bukan separuh, tetapi 3/4 napas hilang. 3/4, bukan separuh. Iya, mudah-mudahan semua laki-laki sama. Sebab kalau saya sebagai seorang laki-laki tinggalkan saja satu minggu ke Toraja dan lain-lain sebagainya, ada istri saya di belakang, mungkin didengar segala sesuatunya berantakan. Jadi itu baru ditinggalkan sementara. Bagaimana kalau ditinggalkan untuk seterusnya? Tetapi kita yakin bahwa apa yang kita alami memang berat. Memang berat. Tetapi ada seorang yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia sebagai ibu bagi anak-anak dan juga sebagai pendamping bagi bapaknya Ale, yaitu Yesus Kristus. Tetapi ingat juga bahwa Sang Kristus itu tidak pernah meninggalkan kita dalam sedetik pun. Hanya biasa kita yang meninggalkan dia. Namun, Bapak Ibu Saudara-saudara, kami percaya bahwa dari segala bentuk, mulai sakitnya orang tua dalam perjalanan, mengalami penderitaan sakit dan dirawat, kami merasakan bahwa pendampingan Kristus dan juga dukungan dari rumpun keluarga terus-menerus mengalir hingga pada saat ini. Oleh sebab itu, satu hal pesan yang ingin saya sampaikan kepada adik beserta dengan adik-adik bahwa sekarang ibu kalian sudah tidak ada, berarti ini kehadiran seorang ibu adalah tanda penyejuk bagi sebuah keluarga. Ya, sebagai penyejuk. Kadang ibu kadang sabar sekali dalam segala hal, meskipun kadang-kala kita sabar sedikit salah, tetapi ibu masih ingin kita dibenarkan. Itu bertanda ibu sangat tidak mau kalau kita ada dalam keadaan sakit dan lain-lain sebagainya. Oleh sebab itu, sebagai kakak dari adik-adik, tentunya memang beban oleh Bapak Pendeta bahwa ibu telah meninggal dalam keadaan baik. Saya juga mengimani hal tersebut bahwa memang saya katakan bahwa ini setelah meninggal itu sepenuhnya sudah ada dalam urusan Tuhan. Sepenuhnya sudah ada dalam urusan Tuhan. Di bawah kendali Tuhan. Tinggal kita yang hidup ini bagaimana melakukan hal yang baik terhadap para ayah, kerjasama yang baik supaya jangan di antara kalian ada yang saling
gontok-gontokan dan terjadi perpecahan di antara persaudaraan kalian. Juga pada malam hari ini kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran kita semua, menemani kami, mendampingi kami dalam ucapan syukur atas selesainya orang tua atau saudara mama terkasih yang boleh dimakamkan. Terima kasih atas kasih sayang ibu dan pendampingan bapak ibu. Kami juga terus-menerus menyampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga, seluruh keluarga di sekitar Lumenda ini. Mungkin saat ibu kami di sini, banyak keluarga yang terganggu, tetangga yang terganggu tidurnya dan lain-lain sebagainya karena adanya pergumulan ini. Tapi kami semua dari seluruh keluarga, sesungguhnya hal ini kami tidak sengaja, tapi kami mohon dimaafkan. Banyak hal yang mungkin juga kami ucapkan lewat kata dan juga mungkin lewat perbuatan kami menyambut Bapak Ibu, mungkin juga tidak sesuai, kami mohon dimaafkan. Jadi tidak panjang yang saya kalau kami sampaikan, kami sebagai keluarga hanya mampu berdoa kepada Tuhan. Semoga Bapak, Ibu, dan kita semua tetap senantiasa di bawah lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Salam. Terima kasih. Saya undang kita bangkit berdiri, Bapak Saudara. Kita nyanyikan pujian terakhir tadi satu kali saja. Baiknya yang pertama, ku ingin selalu. Ku ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada temu. Bila kau pimpin jalan hidup, tidak ku takutkan segala seru. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Terima kasih ya Allah atas kelancaran ibadah syukur malam hari ini. Pujian ini doa kami untuk diri kami sendiri, terutama untuk keluarga besar yang berduka. Kiranya penghiburan-Mu, pegangan tangan-Mu, bimbingan-Mu itu terus dirasakan oleh keluarga. Anak-anak, cucu menantu dari berbagai tempat, masa-masa yang masih sisa berkumpul di tempat ini. Sama Bapak terkasih, kiranya Tuhan anugerahi dengan kesehatan, kekuatan, dan kasih-Mu yang cukup memenuhi hati mereka, yang mereka menikmati waktu-waktu yang masih ada, kebersamaan yang masih ada dalam kasih Tuhan. Damai sejahtera-Mu menyertai anak, cucu, menantu, keluarga yang akan meninggalkan kembali kota Palopo ke tempat mereka masing-masing. Tuhan berserta dengan mereka, memegang tangan, membimbing mereka juga. Pak Paul, Lenny, Jimmy, Kalista, mungkin masih ada yang lain yang masih ada di tempat ini, di rumah ini. Tuhan kiranya terus kasih-Mu menyertai setiap mereka menjalani hari-hari depan. Tuhan, ini doa kami, menyerahkan hidup setiap kami juga. Bersyukur malam hari ini keluarga juga menyediakan makan dan minum bagi kami. Tuhan, balaskan cinta kasih-Mu buat keluarga, juga tangan-tangan yang sudah berlelah memasaknya, mempersiapkannya bagi kami, membawanya ke tempat ini. Tuhan, balaskan cinta kasih mereka. Tolong kami menikmatinya dengan penuh syukur, mengakui bahwa Engkau-lah pemelihara hidup kami. Sekarang utuslah kami pulang
dari tempat ini Tuhan dalam berkat-Mu. Kiranya Allah dalam kasih Tuhan Yesus Kristus akan memenuhi hati pikiran Bapak Ibu sekalian, kita semua dengan damai sejahteranya. Ya oleh kekuatan Roh Kudus, kita bisa menjalani hari-hari kita di tengah dunia ini bersama Tuhan dan memuliakan Tuhan di tempat pengutusan kita masing-masing. Berkat Allah Tritunggal seperti ini, kiranya beserta kita mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Akan duduk, pada sudah selesai. Silakan pada keluarga.